Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati Ibu Yulianti Raharjo SAMA selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2. Di sini kami dari kelompok A akan mempresentasikan materi chapter 24 yaitu mengenai presentation and disclosure in financial reporting. Sebelum memulai presentasi pada kali ini, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, perkenalkan nama saya Rendy Arif Dwi Laksono dengan NPM belakang 296. Perkenalkan, nama saya Galandri Amanda Bisono, NPM akhir 159. Perkenalkan, nama saya Tridi Ramadhani dengan NPM akhir 040. Perkenalkan, nama saya Diajeng Putri Wulandari dengan NPM akhir 134. Perkenalkan, nama saya Saskia Maulina Chandra dengan nomor NPM akhir 034. Perkenalkan, nama saya Gabriela Vanekrisya Finingtyas dengan 3 digit NPM terakhir 237. Perkenalkan, nama saya Nadia Zafira dengan nomor NPM akhir 210. Perkenalkan, nama saya Didi Satika dengan NPM akhir 037. Baik, kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu Full Disclosure Principle. Full Disclosure Principle ini merupakan prinsip akuntansi yang mensyaratkan bahwa laporan keuangan harus menyajikan semua informasi material penting secara lengkap dan mendalam. Nah, tujuannya itu apa sih? Jadi tujuannya itu adalah agar pengguna laporan seperti investor, kreditor, dan lain-lain memiliki semua informasi yang mereka perlukan untuk membuat keputusan ekonomi yang tepat dan tidak menyesatkan. Yang harus diungkapkan secara penuh meliputi yang pertama, semua kejadian ekonomi yang mempengaruhi perusahaan yang bersifat material. Kalau yang kedua, informasi yang jika dihilangkan atau salah disajikan dapat mengaruhi keputusan pengguna. Nah, untuk bentuk pengungkapannya sendiri itu ada 3, yaitu yang pertama ada badan utama laporan keuangan atau biasa kita sebut dengan the face of financial statements, yaitu angka-angka utama meliputi aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan biaya. Lalu yang kedua ada catatan atas laporan keuangan atau biasa kita sebut dengan CALK. Ini adalah tempat utama penerapan prinsip full disclosure. CALK memberikan rincian dan penjelasan atas angka-angka dalam laporan. Nah, lalu yang ketiga atau yang terakhir itu ada informasi tambahan atau lainnya, seperti laporan auditor, laporan manajemen, dan analisis MD&A, lalu ada surat kepada pemegang saham, dan lain-lain. Nah, baik, selanjutnya untuk materi kedua di sini ada Increase in Reporting Requirements. Nah, Increase in Reporting Requirements sendiri adalah peningkatan persyaratan pelaporan mengacu pada terus bertambahnya volume, detail, dan kompleksitas informasi yang harus diungkapkan oleh entitas dalam laporan keuangan dan laporan lainnya, seperti laporan keberlanjutan atau sustainability reporting. Nah, peningkatan persyaratan pelaporan didorong oleh beberapa faktor utama. Yang pertama, ada krisis keuangan dan reformasi regulasi. Contohnya seperti kasus Enron atau WorldCom AS dan krisis 2008, skandal dan krisis memicu tuntutan publik akan transparansi dan akuntabilitas yang lebih ketat, menghasilkan regulasi seperti Sarbanes-Oxley, ACT, SOX, dan perubahan besar dalam SAK atau IFRS. Lalu yang kedua, ada konvergensi standar global. Nah, yaitu adopsi IFRS, yaitu proses konvergensi ke standar global. IFRS membutuhkan penyesuaian besar dan detail pengungkapan yang seringkali lebih banyak dan kompleks daripada standar sebelumnya. Lalu untuk manfaat dari peningkatan persyaratan ini ada 3 yang telah saya rangkum. Yang pertama itu ada peningkatan relevansi, lalu keandalan dan komparabilitas laporan keuangan. Lalu untuk yang kedua ada transparansi yang lebih tinggi, dapat meningkatkan kepercayaan sehingga berpotensi menurunkan biaya modal perusahaan. Nah, untuk yang ketiga ini ada pengungkapan yang lebih detail, misalnya resiko kredit, resiko pasar. Nah, itu membantu manajemen dan investor dalam menilai resiko secara lebih baik. Nah, yang selanjutnya di sini ada differential disclosure, yaitu tren menuju pengungkapan diferensial juga sedang terjadi. IASB telah mengembangkan IFRS untuk entitas kecil dan menengah UKM. Nah, pengertian dari UKM sendiri ini adalah entitas yang menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal, tetapi tidak menerbitkan saham atau surat berharga lainnya di pasar publik. UKM ini diperkirakan mencakup lebih dari 95% dari seluruh perusahaan di seluruh dunia. Banyak yang percaya bahwa seperangkat standar yang disederhanakan masuk akal bagi perusahaan-perusahaan ini karena mereka tidak memiliki sumber daya untuk menerapkan IFRS secara penuh.
Nah, IFRS yang disederhanakan untuk UKM ini lebih sederhana dalam beberapa hal. Yang pertama, topik yang tidak relevan bagi UMKM dihilangkan. Contohnya itu laba per saham, pelaporan keuangan, interim, dan pelaporan segmen. Lalu yang kedua, IFRS yang disederhanakan untuk UKM memungkinkan lebih sedikit pilihan kebijakan akuntansi. Misalnya tidak ada opsi untuk menilai kembali aset, peralatan, atau aset tak berwujud. Nah, untuk yang ketiga, ada banyak prinsip pengakuan dan ukuran aset, liabilitas, pendapatan, dan beban disederhanakan. Misalnya, goodwill diamortisasi sehingga tidak ada uji penurunan nilai tahunan dan semua biaya pinjaman dan R&D dibebankan. Nah, lalu untuk yang keempat, ada pengungkapan yang diperlukan jauh lebih sedikit, sekitar 300 versus 3000. Nah, lalu untuk yang terakhir ini ada untuk lebih mengurangi kelebihan beban standar. Revisi IFRS untuk UKM akan dibatasi hingga 3 tahun sekali. Selanjutnya ini ada major disclosure atau pengungkapan utama, yaitu yang pertama ada inventory atau persediaan. Jadi perusahaan itu harus melaporkan dasar pencatatan jumlah persediaannya, yaitu nilai terendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, dan metode yang digunakan itu ada seperti FIFO, average, dan juga lain-lainnya. Lalu yang kedua ada property plan asset, yaitu perusahaan itu harus menyatakan dasar penilaian aset tetap, misalnya dengan reevaluasi atau dengan biaya historis, yang biasanya itu kita menggunakan biaya historis. Perusahaan itu juga harus mengungkapkan jaminan layan dan komitmen lain yang terkait dengan aset-aset ini. Jadi dalam penyajian penyusutan, perusahaan itu harus mengungkapkan seperti beban penyusutan periode tersebut, saldo golongan utama aset yang dapat disusunkan, lalu ada akumulasi penyusutan, deskripsi umum metode atau metode yang digunakan dalam menghitung penyusutan di dalam laporan keuangan atau CALK, catatan atas laporan keuangan. Lalu yang ketiga ada creditor claims, yaitu laporan keuangan itu harus mengungkapkan untuk masing-masing dari 5 tahun setelah tanggal laporan jumlah agregat jatuh tempo dan persyaratan dana pelunasan untuk semua pinjaman itu yang panjang. Lalu ada equity holders claim, yaitu perusahaan itu menyajikan informasi tentang sekuritas ekuitas dalam laporan posisi keuangan, jumlah yang diotorisasi, diterbitkan dan beredar, serta nilai nominal untuk setiap jenis sekuritasnya. Jadi selain itu pengungkapan nota ekuitas umum berkaitan dengan kontrak dan sekuritas senior yang beredar yang dapat mempengaruhi berbagai klaim pemegang ekuitas residual. Lalu yang selanjutnya ada kontingensi dan juga komitmen. Perusahaan itu kan memiliki kontingensi. Nah, perusahaan itu harus mengungkapkan kontingensinya dalam catatan komitmen yang berkaitan dengan pembatasan dividen, pembelian, dan juga lain-lainnya. Kalau ada fair value, perusahaan yang memiliki aset atau liabilitas yang diukur pada fair value itu harus mengungkapkan biaya perolehan dan fair value-nya dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK. Lalu ada deferred tax, pensiun, dan leasing, yaitu pengguna laporan keuangan itu kan harus membaca catatan atas laporan keuangan atau CALK itu dengan seksama untuk informasi-informasi tentang komitmen yang ada di luar neraca, terus kebutuhan pembiayaan di masa mendatang, dan juga kualitas laba perusahaan. Lalu selanjutnya ada perubahan kebijakan akuntansi, yaitu perusahaan itu harus membahas baik dalam ringkasan kebijakan akuntansi penting maupun dalam catatan lainnya tentang perubahan kebijakan akuntansi dan juga perubahan material dalam estimasi dan juga koreksi kesalahannya. Yang selanjutnya ini ada disclosure of special transaction or event, yaitu ada related party transaction, yaitu transaksi pihak berelasi muncul ketika sebuah perusahaan itu terlibat dalam transaksi yang dimana salah satu pihak itu memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan pihak lainnya secara signifikan. Transaksi ini tuh juga dapat terjadi saat pihak yang tidak bertransaksi itu memiliki kemampuan mempengaruhi kebijakan kedua pihak yang sedang bertransaksi. Lalu IFRS itu mensyaratkan pengungkapan minimum untuk transaksi pihak berelasi yang material, yaitu yang pertama sifat hubungannya istimewa, lalu yang kedua jumlah transaksi dan jumlah saldo terutang yang termasuk komitmen, sifat pertimbangan, dan juga rincian jaminan yang diberikan atau diterima. Lalu yang ketiga penyelesaian piutang ragu-ragu terkait dengan jumlah saldo terutang, dan juga yang terakhir beban yang diakui selama periode sehubungan dengan piutang tak tertagih atau diragukan yang disebabkan oleh pihak-pihak terkait. Lalu ini ada contohnya Volkswagen, yaitu menyajikan jumlah pasokan dan layanan yang ditransaksikan. Jadi ini ada supplies and service rendered atau yang diberikan selama tahun 2018 dan 2017. Lalu ada supplies and service received atau yang diterima selama tahun 2018 dan juga tahun 2017.
Di sini menyajikan angka-angkanya untuk kedua tahun. Lalu yang selanjutnya ini ada tabel receivable from atau piutang dari 2018 dan 2017. Lalu ada liabilities atau kewajiban untuk tahun 2018 dan juga kewajiban untuk tahun 2017. Jadi pengungkapan ini tuh memainkan peran penting dalam jenis transaksi karena peristiwanya itu seringkali lebih kualitatif daripada kuantitatif dan melibatkan evaluasi yang lebih subjektif daripada objektif. Pengguna laporan keuangan itu memerlukan indikasi tentang keberadaan dan sifat transaksi melalui pengungkapan, modifikasi dalam laporan auditor atau juga laporan pergantian auditor. Selanjutnya ada event after the reporting period subsequent event, yaitu catatan atas laporan keuangan atau CLK itu harus menjelaskan peristiwa keuangan signifikan yang terjadi setelah tanggal laporan posisi keuangan resmi tetapi sebelum laporan diotorisasi untuk diterbitkan, yaitu pada tanggal antara 31 Desember dan antara 3 Maret yang ada di diagram waktu. Lalu ada konsep dasarnya, yaitu asumsi periodisitas atau jangka waktu itu menyiratkan bahwa kegiatan ekonomi suatu perusahaan itu dapat dibagi ke dalam periode waktu buatan yang digunakan untuk tujuan analisis. Lalu yang selanjutnya ada dua jenis peristiwa atau transaksi yang terjadi setelah tanggal laporan posisi keuangan yang mungkin memiliki dampak material terhadap laporan keuangan. Yang pertama ada yaitu adjusted subsequent event, yaitu peristiwa yang memberikan bukti tambahan tentang kondisi yang ada pada tanggal laporan posisi keuangan, termasuk estimasi yang melekat dalam proses penyusunan laporan keuangan. Ini tuh seperti jika terjadi kerugian piutang usaha yang diakibatkan kebangkrutan pelanggar setelah tanggal laporan posisi keuangan. Jadi perusahaan itu akan menyesuaikan laporan keuangannya sebelum laporan tersebut diterbitkan. Lalu yang kedua, non-adjusted subsequent event, yaitu peristiwa yang memberikan bukti tentang kondisi yang tidak ada pada saat pernyataan tanggal posisi keuangan tetapi muncul setelah tanggal tersebut. Contohnya yaitu seperti kerugian akibat kebakaran atau banjir yang dialami pelanggan setelah tanggal laporan posisi keuangan itu tidak mencerminkan kondisi yang ada pada tanggal tersebut. Jadi dengan demikian, penyesuaian laporan keuangannya yang ada itu tidak diperlukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai disclosure of subsequent event. Perusahaan bisa menambahkan data pro forma untuk membantu menjelaskan peristiwa penting yang terjadi setelah laporan keuangan selesai dibuat. Contohnya pada AP Moller Marks yang pada 21 Februari 2019 memutuskan untuk memisahkan usaha pengeborannya dan memindahkannya ke perusahaan baru bernama The Drilling Company. Rencana ini dibawa ke rapat pemegang saham pada 2 April 2019 dan saham perusahaan baru direncanakan mulai diperdagangkan pada 4 April 2019. Saham Marks Drilling akan dibagikan kepada pemegang saham secara proporsional, yaitu satu saham untuk pemegang saham nominal 500, sedangkan 2 saham untuk pemegang saham nominal 1000. Peristiwa setelah tanggal pelaporan yang tidak perlu mengubah laporan keuangan, misalnya perubahan produk, perubahan manajemen, pemogokan, pembentukan serikat pekerja, perjanjian pemasaran, dan hilangnya pelanggan penting. Selanjutnya yaitu terkait reporting for diverse conglomerate companies. Mengapa perusahaan diversifikasi membutuhkan pelaporan segmen? Banyak perusahaan besar memiliki bisnis di berbagai bidang, dimulai dari energi, produk konsumen, hingga layanan keuangan. Karena bisnisnya yang beragam, investor memerlukan informasi yang lebih rinci mengenai masing-masing segmen, bukan hanya angka total konsolidasi. Angka yang sudah digabung seringkali menyembunyikan seberapa besar kontribusi laba setiap segmen, tingkat resiko yang berbeda-beda, dan peluang pertumbuhan yang dimiliki setiap lini bisnis. Seperti pada ilustrasi 24.6 yang berada di sebelah kanan. Segmen peralatan kantor tampak lebih beresiko dan informasi segmen akan membantu investor memilih atau menilai kondisi perusahaan dengan lebih jelas. Seperti contoh pada kasus Caterpillar di USA. Caterpillar pernah tidak mengungkap bahwa sekitar 25% pendapatannya berasal dari unit Brasil yang sifatnya tidak berulang.
Perubahan kebijakan ekonomi diperkirakan akan menurunkan laba unit tersebut pada tahun berikutnya. Namun, karena laporan yang disajikan hanya bersifat konsolidasi, investor tidak mengetahui resiko tersebut. Akibatnya, investor kehilangan kesempatan untuk melihat kondisi perusahaan dari sudut pandang manajemen. Lalu, mengapa perusahaan kadang enggan mengungkap data segmen? Investor bisa saja salah menafsirkan informasi segmen jika tidak memahami konteks bisnisnya. Data segmen berpotensi dimanfaatkan pesaing, serikat pekerja, pemasok, atau regulator. Manajemen khawatir mendapatkan kritik jika ada segmen yang kinerjanya kurang baik. Perbedaan metode dalam membagi segmen membuat laporan antar perusahaan tidak selalu sebanding. Sebagian berpendapat bahwa investor menanamkan dana pada perusahaan secara keseluruhan, bukan pada setiap segmennya. Selain itu, ada tantangan teknis dalam membagi pendapatan dan biaya, terutama pada common cost. Lalu, mengapa pelaporan segmen tetap dinilai sangat penting? Investor membutuhkan informasi segmen untuk membuat keputusan investasi yang lebih cerdas dan akurat. Data penjualan dan laba tiap segmen membantu menilai resiko, probabilitas, serta potensi pertumbuhan masing-masing lini bisnis. Pelaporan segmen memberikan gambaran yang lebih jujur mengenai jenis dan skala aktivitas bisnis perusahaan. Tanpa pelaporan segmen, perusahaan konglomerat bisa cenderung lebih tertutup dibanding perusahaan dengan satu lini bisnis yang wajib mengungkap detail lebih banyak. Selanjutnya yaitu Objective of Reporting Segment Information. Tujuan dari pelaporan segmen itu sendiri yaitu memberikan gambaran jelas tentang berbagai aktivitas bisnis dalam perusahaan, membantu pengguna laporan keuangan memahami kinerja perusahaan, memudahkan penilaian prospek arus kas di masa depan, serta membantu membuat keputusan yang lebih tepat tentang perubahan secara keseluruhan. Sedangkan prinsip dasar dari pelaporan segmen yaitu laporan keuangan tidak bisa memuat semua jenis pemisahan data, produk, wilayah, pelanggan, dan yang lainnya. IFRS mewajibkan penggunaan satu dasar segmentasi. Perusahaan menggunakan pendekatan manajemen, yaitu cara manajemen membagi operasi untuk pengambilan keputusan, serta bagian-bagian dalam struktur organisasi perusahaan disebut sebagai segmen operasi. Ciri-ciri dari segmen operasi itu sendiri yaitu melakukan aktivitas bisnis yang menghasilkan pendapatan dan beban. Kinerja ditinjau secara rutin oleh pengambil keputusan utama perusahaan dan memiliki data keuangan terpisah yang tersedia dari sistem pelaporan internal. Selanjutnya yaitu syarat penggabungan dari segmen itu sendiri, yaitu segmen hanya boleh digabung jika memiliki kesamaan utama, yaitu jenis produk atau layanan yang dihasilkan, proses produksinya, jenis pelanggan yang dilayani, cara pendistribusiannya, serta berada dalam lingkungan regulasi yang serupa. Uji materialitas untuk menentukan segmen yang harus diungkap. Segmen harus dilaporkan jika memenuhi salah satu syarat dari pendapatan lebih dari 10% dari total pendapatan semua segmen, laba rugi lebih dari 10% dari total laba segmennya, untung atau total rugi segmen yang merugi. Mana yang lebih besar? Aset lebih besar 10% dari total aset semua segmen. Namun, terdapat beberapa pertimbangan, yaitu informasi segmen yang disajikan harus menyangkup minimal 75% dari total penjualan ke pelanggan luar, dan terlalu banyak segmen membuat laporan menjadi sulit dipahami. Batas wajarnya adalah 10 segmen. Di slide ini merupakan prinsip pengukuran dan juga biaya bersama. Nah, prinsip utama pengakuan dan juga pengukuran di segmen operasi itu terdapat dua. Yang pertama adalah fleksibilitas prinsip, yang dimana prinsip akuntansi untuk pelaporan segmen itu tidak harus sama dengan prinsip untuk pelaporan konsolidasi. Jadi, IFRS tertentu seperti pajak konsolidasi itu sulit untuk diterapkan di tingkat segmen. Kemudian ada biaya bersama,
yang dimana alokasi biaya untuk lebih dari satu segmen, misalnya seperti gaji direktur utama, itu tidak diwajibkan oleh IASB untuk pelaporan eksternal karena memiliki sifat yang arbitrer. Nah, jika dialokasikan, maka harus dapat ditelusuri secara wajar. Selanjutnya, di sini juga ada ilustrasi dari data for different possible reporting segments. Terdapat segments A hingga segments F. Nah, di sini untuk melakukan tes, 3 tes ini terdapat caranya, yaitu yang pertama adalah melakukan tes pendapatan, yaitu dengan mengali 10% dikali dengan 2.150.000 yang menghasilkan 215.000. Nah, segmen yang memenuhi adalah segmen C, kemudian segmen D dan juga segmen E. Kemudian pada tes laba operasi dengan mengalikan 10% dikali dengan 90.000 menghasilkan 9.000. Lalu segmen yang memenuhi adalah segmen A, C, D, dan juga E. Dan yang terakhir adalah tes aset teridentifikasi dengan mengalikan 10% dikali 970.000 yang menghasilkan 97.000. Sehingga segmen yang memenuhi tes ini adalah segmen C, D, dan juga E. Setelah dites, maka terdapat 2 segmen yang tidak memenuhi semua tes, yaitu segmen B dan juga segmen F. Kemudian berikut merupakan daftar informasi minimum yang harus diungkapkan oleh perusahaan per segmen operasinya. Yang pertama adalah informasi umum, yaitu faktor penentu segmen, produk, dan juga jasa. Lalu yang kedua adalah laba rugi segmen, yang dimana terdapat rincian pendapatan eksternal dan juga internal. Kemudian ada beban, yaitu beban bunga, depresiasi, pajak, dan juga item yang tidak biasa. Lalu ada item non-tunai. Selanjutnya yang ketiga adalah aset dan juga kewajiban, yaitu berisi total aset dan juga liabilitas yang dapat diatribusikan ke segmen. Lalu yang terakhir adalah rekonsiliasi, yaitu terdapat rekonsiliasi total pendapatan, laba rugi, serta aset dan liabilitas segmen ke angka konsolidasi. Selanjutnya adalah konsep dasar dan kriteria 10%. Nah, di sini dapat dilihat bahwa terdapat manfaat, yaitu informasi segmen ini itu memberikan wawasan tentang risiko dan juga peluang tiap lini bisnis, kemudian meningkatkan nilai prediktif laporan keuangan. Lalu untuk kriteria pelaporan atau tes 10%, segmen itu harus diungkapkan jika memenuhi salah satu dari 3 tes ini. Yang pertama ada tes pendapatan, yaitu lebih dari sama dengan 10% dari total pendapatan konsolidasi. Kemudian ada tes laba rugi, yaitu lebih dari sama dengan 10% dari total laba dengan mengabaikan segmen rugi. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah tes aset yang sama juga lebih dari sama dengan 10% dari total aset konsolidasi. Nah, di sini terdapat tabel yang menunjukkan tentang segmen disclosure. Kemudian dari segmen disclosure ini terdapat beberapa catatan penting. Yang pertama adalah eliminasi, yaitu transaksi antar segmen itu dieliminasi sepenuhnya sebesar 31.355 juta US dollar. Kemudian ada pengukuran, yaitu basis pengukuran laba segmen menggunakan laba operasi bersih. Lalu ada alokasi yang dimana aset tertentu seperti aset pajak tangguhan, aset pensiun, aset keuangan tidak lancar itu tidak dialokasikan ke segmen. Kemudian untuk strukturnya, perusahaan mengungkapkan 3 segmen operasi utama ditambah dengan satu kategori lainnya. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang interim reports atau laporan interim. Jadi, laporan interim adalah laporan keuangan yang mencakup periode kurang dari 1 tahun. Dan tujuan utamanya itu adalah memberikan informasi yang relevan dan tepat waktu agar pengguna dapat mengambil keputusan tanpa harus menunggu laporan tahunan perusahaan. Nah, konsep dasarnya adalah informasi keuangan itu harus disampaikan sebelum kehilangan nilai gunanya bagi pengambil keputusan. Nah, dalam penyusunannya terdapat 2 pendekatan utama. Yang pertama adalah pendekatan discrete atau discrete approach yang menganggap setiap periode interim sebagai periode akuntansi yang terpisah. Pendapatan dan beban diakui sesuai prinsip akuntansi biasa tanpa menunda atau mempercepat pengakuan untuk periode berikutnya. Nah, pendekatan ini itu lebih disukai oleh IFRS. Nah, yang kedua adalah pendekatan integral atau integral approach. Nah, pendekatan ini menganggap laporan interim sebagai bagian dari laporan tahunan sehingga pendapatan dan beban dialokasikan berdasarkan perkiraan hasil selama 1 tahun penuh. Nah, selain itu interim ini juga memiliki persyaratan.
persyaratan pelaporan. Perusahaan harus menggunakan kebijakan akuntansi yang sama seperti laporan tahunan, seperti contohnya kayak pengakuan pendapatan tetap konsisten, kemudian biaya variabel dan tetap dicatat sesuai kejadian, bukan dialokasikan kecuali memang bagian dari kebijakan tahunan. Dan metode persediaannya itu sama seperti FIFO, average, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dalam penyajiannya, perusahaan itu tidak diwajibkan menyusun laporan keuangan secara lengkap. IFRS itu membolehkan penyajian laporan keuangan yang ringkas, asalkan disertai pengungkapan penting. Nah, pengungkapan minimal ini meliputi konsistensi kebijakan akuntansi, penjelasan mengenai musiman, item signifikan yang tidak biasa, perubahan kebijakan akuntansi, transaksi saham dan utang, dividen, informasi segmen, perubahan liabilitas kontingensi, perubahan komposisi perusahaan seperti akuisisi atau divestasi, dan peristiwa material setelah periode interim. Nah, kemudian di sini ada unique problem of interim reporting, yaitu masalah khusus yang muncul karena sifat interim. Itu ada dua. Yang pertama ada income taxes. Nah, untuk pajak penghasilan, IFRS itu mensyaratkan penggunaan annualized approach, yaitu menghitung beban pajak interim berdasarkan estimasi tarif pajak rata-rata untuk 1 tahun penuh. Dengan demikian, beban pajak interim tidak dihitung hanya dari tarif aktual periode tersebut, tetapi dari tarif tahunan yang diperkirakan. Yang kedua ada seasonality atau musiman. Nah, hal ini tuh menjadi tantangan tersendiri karena penjualan banyak perusahaan itu tidak tersebar secara merata sepanjang tahun. Sebagai contoh, beberapa industri mengalami puncak penjualan pada musim tertentu, misalnya seperti pada musim lebaran. Nah, ketika penjualan ini tidak merata, beban tetap yang tidak berubah sepanjang tahun dapat membuat laba interim itu terlihat terlalu rendah atau terlalu tinggi jika hanya mengikuti proporsi periode tersebut. Nah, di sini ada contohnya. Di sini terdapat selling price per unitnya adalah $1, annual sales for periods dari 100.000 unit sama dengan $100.000. Untuk manufacturing cost-nya itu biaya variabelnya $10 per unit, fixed cost-nya $20 per unit atau $20.000 untuk setahun, dan manufacturing cost-nya itu untuk variabelnya adalah $10 dan fixed cost-nya $30 per unit atau $30.000 untuk setahun. Nah, dengan total penjualan 100 unit, tetapi di sini tuh distribusi per kuartalnya itu tidak merata. Pada kuartal 1 itu sebesar 20%, pada kuartal kedua itu 5%, dan pada kuartal ketiga itu 10%, pada kuartal keempat itu 65%. Nah, jadi dalam ilustrasi ini tuh menunjukkan gimana perusahaan tuh dapat terkesan merugi pada kuartal dengan penjualan yang rendah, meskipun secara keseluruhan perusahaan itu tetap menguntungkan dalam 1 tahun penuh. Selanjutnya, audit opinion dan struktur laporan auditor. Laporan auditor adalah dokumen yang memberikan penilaian independen atas laporan keuangan perusahaan. Tujuan utamanya adalah memastikan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar seperti IFRS dan apakah informasi yang disajikan dapat dipercaya oleh pengguna laporan. Terutamanya adalah investor dan kreditur. Dalam prosesnya, auditor itu memeriksa bukti, menilai kebijakan akuntansi, dan memastikan penyajian laporan dilakukan secara wajar dan bebas. Tidak ada salah saji material. Di dalam laporan auditor, itu juga menjelaskan dasar hukum dan standar profesi yang digunakan. Misalnya, pada laporan audit PUMA, auditor mengikuti ketentuan HGB, EU Audit Regulation, serta standar audit Jerman IDW. Bagian ini menunjukkan metodologi yang digunakan sehingga pengguna laporan memahami kualitas dan ruang lingkup audit. Selain itu, auditor juga menegaskan independensi mereka, termasuk memastikan bahwa tidak ada jasa non-audit yang melanggar peraturan. Hasil akhirnya berupa opini audit. Jika auditor yakin laporan keuangan mengikuti standar akuntansi dan tidak mengandung salah saji material, maka opini yang diberikan adalah unmodified opinion atau opini wajar tanpa pengecualian. Ini disebut sebagai clean opinion, yang menandakan laporan keuangan dapat dipercaya. Contohnya,
Puma memperoleh opini bersih karena seluruh laporan dan kebijakan akuntansinya dianggap sesuai dengan IFRS dan ketentuan hukum di Jerman. Selanjutnya, jenis opini auditor dan kondisi yang menyebabkannya. Selain opini wajar, auditor itu dapat memberikan opini yang dimodifikasi apabila terdapat masalah tertentu. Pertama, auditor dapat menambahkan paragraf penjelasan walaupun opini tetap wajar. Misalnya, ketika ada risiko going concern, perubahan metode akuntansi yang mempengaruhi konsistensi atau transaksi penting yang perlu ditekankan. Paragraf ini tidak mengubah opini, tetapi memberikan konteks tambahan bagi pengguna laporan. Jika terdapat masalah yang mempengaruhi kewajaran laporan keuangan, maka auditor itu harus mengeluarkan opini yang dimodifikasi. Ada 3 bentuk, yakni qualified opinion atau wajar dengan pengecualian, adverse opinion tidak wajar, dan disclaimer of opinions tidak memberikan opini. Qualified opinion diberikan ketika ada satu atau beberapa pengecualian tetapi laporan keseluruhan masih dapat diterima. Adverse opinion digunakan bila laporan keuangan secara keseluruhan tidak wajar. Sementara itu, disclaimer diberikan jika auditor tidak memperoleh bukti memadai untuk menyimpulkan apapun. Contoh jelasnya adalah Helio Company. Auditor memberikan qualified opinion karena perusahaan tidak mencatat kewajiban sewa sesuai prinsip akuntansi. Ketika disesuaikan, aset, liabilitas, dan laba akan berubah cukup signifikan. Namun, kesalahan tersebut tidak cukup besar untuk membuat laporan keuangan tidak wajar. Sebaliknya, jika Helio menolak memberikan data penting atau salah saji terlalu besar, maka opini bisa berubah menjadi adverse atau disclaimer. Selanjutnya, Key Audit Matters atau KAM dan relevansinya bagi pengguna laporan. Key Audit Matters adalah hal-hal yang paling signifikan dalam dan pengaruh risiko dalam proses audit. KAM tidak mengubah opini, tetapi memberikan transparansi tentang area yang menjadi fokus utama auditor. Auditor wajib menjelaskan 2 aspek untuk setiap KAM, mengapa isu tersebut penting, dan bagaimana auditor menanganinya. Hal ini membuat laporan audit lebih informatif dan membantu investor memahami titik-titik sensitif dalam laporan keuangan. Nah, contoh pada laporan Puma tahun 2018, auditor mengidentifikasi recoverability of goodwill dan recoverability of the Cobra brand sebagai KAM. Goodwill Puma mencapai 245,7 juta, jumlah yang besar sehingga perhitungan penurunan nilainya itu sangat penting. Nilai goodwill ditentukan melalui estimasi arus kas masa depan, tingkat diskonto, dan asumsi pertumbuhan jangka panjang. Unsur-unsur ini sangat subjektif dan mudah berubah, sehingga menjadi area yang memerlukan penilaian profesional tinggi. Nah, untuk menangani KAM tersebut, auditor itu melakukan pengujian terhadap model valuasi perusahaan, memastikan asumsi manajemen realistis, mengecek rencana bisnis 3 tahun, dan menilai sensitivitas perhitungan terhadap perubahan asumsi seperti WACC. Auditor juga membandingkan data Puma dengan kondisi industri secara umum. Penjelasan detail ini akan membantu pembaca memahami bahwa meskipun opini auditor itu bersih, terdapat area yang memerlukan kewaspadaan karena melibatkan estimasi dan ketidakpastian tinggi. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai manajemen komentari. Manajemen komentari adalah penjelasan tambahan dari manajemen untuk membantu pembaca memahami posisi keuangan, kinerja, arus kas, serta strategi perusahaan. Biasanya,
Isinya mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, bagaimana perusahaan merespon kondisi eksternal, sumber pendanaan, serta risiko-risiko utama. Intinya, pada bagian ini memberikan konteks tambahan yang tidak sepenuhnya terlihat hanya dari laporan keuangan IFRS. Contoh penerapannya dapat dilihat pada perusahaan Lectra. Lectra mengelompokkan kondisi risikonya menjadi dua. Pertama, risiko eksternal. Ini bisa berasal dari kondisi makroekonomi, geopolitik, atau industri. Untuk mengantisipasi, perusahaan melakukan diversifikasi pasar dan pendapatan. Kedua, risiko operasional, termasuk risiko nilai tukar yang ditangani dengan hedging menggunakan kontrak forward, risiko pasar saham yang sangat kecil, dan risiko perubahan iklim yang saat ini dianggap tidak material namun tetap dipantau. Selanjutnya ada APM atau Alternative Performance Measure. APM adalah ukuran kinerja tambahan yang dibuat perusahaan untuk melengkapi IFRS dengan tujuan memberi gambaran yang lebih jelas tentang performa. Contohnya adalah manajemen gross margin yang dihitung berdasarkan metode internal, kemudian net debt yaitu total pinjaman dikurangi kas untuk melihat kekuatan keuangan perusahaan, dan free cash flow yaitu kas operasi dikurangi belanja modal yang menunjukkan kas yang benar-benar tersedia. Bagian terakhir adalah tanggung jawab manajemen. Manajemen bertanggung jawab menyusun laporan keuangan yang wajar dan sesuai IFRS, memilih kebijakan akuntansi yang tepat, serta membuat estimasi secara wajar. Selain itu, manajemen harus memastikan perusahaan tetap beroperasi dengan asumsi going concern, menjaga pengendalian internal, serta memastikan laporan tahunan bersifat fair, balanced, dan understandable. Perlu ditegaskan bahwa auditor hanya memeriksa kesesuaian laporan keuangan, bukan menyusunnya. Pelaporan perkiraan dan proyeksi keuangan. Nah, perkiraan keuangan adalah serangkaian laporan keuangan prospektif yang menyajikan sesuai dengan pengetahuan dan keyakinan pihak yang bertanggung jawab kinerja perusahaan. Sedangkan proyeksi keuangan adalah laporan keuangan keyakinan terbaik pihak yang bertanggung jawab dengan satu atau lebih asumsi hipotesis, posisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas entitas yang diharapkan. Perbedaan antara perkiraan keuangan dan proyeksi keuangan adalah perkiraan memberikan informasi tentang apa yang diharapkan terjadi, sedangkan proyeksi memberikan informasi tentang apa yang memungkinkan terjadi tetapi belum tentu diharapkan terjadi. Argumen yang mengharuskan ramalan dipublikasikan. Yang pertama, keputusan investasi didasarkan pada ekspektasi masa depan. Kedua, perusahaan sudah menyebarkan perkiraan secara informasi. Ketiga, keadaan sekarang berubah begitu cepat sehingga informasi historis tidak bagi memadai untuk diprediksi. Pelaporan keuangan internet. Sebagian besar perusahaan kini memanfaatkan keuangan dan jangkauan internet untuk menyediakan informasi yang lebih bermanfaat bagi pembaca laporan keuangan. Penyebaran laporan melalui internet memungkinkan perusahaan berkomunikasi lebih mudah dan cepat dengan pengguna dibandingkan laporan kertas tradisional. Pelaporan internet memungkinkan pengguna memanfaatkan alat seperti mesin pencari dan tautan untuk memudahkan informasi tentang perusahaan dengan cepat. Pelaporan internet dapat membantu membuat laporan keuangan lebih relevan dengan memungkinkan perusahaan melaporkan data yang diperluas dan terurai lebih tepat waktu dibandingkan pelaporan berbasis kertas. Selanjutnya, pelaporan keuangan yang curang. Pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan didefinisikan sebagai perilaku yang disengaja, baik tindakan maupun kelalaian, yang memungkinkan laporan keuangan yang menyatakan secara material. Keuangan yang curang biasanya terjadi karena kondisi internal mungkin maupun eksternal perusahaan. Pengaruh di lingkungan internal berkaitan dengan sistem pengendalian internal yang buruk, sikap manajemen yang buruk terhadap etika atau memungkinkan likuiditas atau profitabilitas perusahaan.
Selanjutnya, kriteria untuk membuat pilihan akuntansi dan pelaporan. Yang pertama, informasi akuntansi harus berguna untuk memprediksi arus kas masa depan. Yang kedua, perusahaan harus memilih konsep, metode, dan sarana pelaporan yang paling tepat dari berbagai alternatif yang tersedia. Yang ketiga, pilihan akuntansi dipengaruhi oleh lingkungan, tidak dapat dibuat dalam kondisi terisolasi. Tujuan profesi akuntansi mengikuti kerangka konseptual agar pelaporan fokus pada kebutuhan pengguna. IASB mendorong prinsip berbasis panduan untuk pelaporan yang mencerminkan substansi ekonomi transaksi.